Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Klonia Rambu Babanguda dengan nomor induk mahasiswa 10420220048. Dalam video ini saya mengambil salah satu landasan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling, yaitu landasan yuridis. Landasan dalam bimbingan dan konseling merupakan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan dan memperhatikan landasan-landasan tersebut, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat. Demikian dengan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri dan yang menjadi taruhannya peserta didik ataupun klien. Pengertian landasan yuridis bimbingan dan konseling. Landasan yuridis adalah berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri sebagai berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Tujuan landasan yuridis bimbingan konseling dalam Depdiknas 2008 disebut bahwa tujuan bimbingan dan konseling dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa mendatang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Sementara dalam Permendikbud nomor 111 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebut bahwa tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan dan mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir, serta utuh dan optimal. Adapun aturan-aturan yang mengatur keberadaan bimbingan dan konseling secara yuridis, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga, SK Mempan Nomor 84/1903 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Dan yang keempat, SK Mempan Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Yang kelima, SK Mendikbud Nomor 025/0/1995 tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan yang keenam, Kemendikbud Nomor 020-2/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Yang ketujuh, SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil. Bimbingan dan konseling merupakan suatu badan yang menangani permasalahan setiap peserta didik di sekolah agar siswa bisa memahami potensi dan kelemahan diri. Untuk bisa membimbing peserta didik, diperlukan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan dalam menjalankan tugas tersebut. Bimbingan dan konseling didasarkan kepada landasan yuridis informal berupa psikologi, sosial budaya, iptek, dan globalisasi. Landasan ini pada dasarnya mempengaruhi individu siswa. Psikologi dan sosial budaya setiap individunya pasti berbeda-beda sehingga memunculkan perilaku sosial yang berbeda juga. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang didukung oleh iptek, membuat BK sangat diperlukan untuk mengontrol peserta didik di sekolah. Demikian penjelasan saya tentang landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling Kristen. Sekian dan terima kasih.
Shalom.